Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini, yaitu Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD, yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami presentasi. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Sebelum kami mempresentasikan materi hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Nur Fauzia yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 1 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang pengertian, namun tentunya saya tidak sendiri, karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Adam Al-Hafiz, Ciana Aulia, dan juga Wanda Kamalia yang akan mempresentasikannya. Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada saat ini, ilmu jiwa dianggap bukan sebagai padanan kata psikologi yang tepat karena pada faktanya psikologi anak tidak mengkaji jiwa, roh, ataupun sukma. Realitas sebelumnya, para psikolog menekankan kajian tentang perilaku manusia yang bersifat jasmaniah, yaitu pada ranah psikomotor, dan yang bersifat rohania yakni ranah kognitif, dan afel tingkah laku psikomotor bersifat terbuka yaitu seperti berbicara, duduk, berjalan, membaca, dan sebagainya. Sedangkan tingkah laku kognitif dan afektif bersifat tertutup yaitu seperti berpikir, berkeyakinan, dan berperasaan. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa psikolog adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang perilaku manusia baik yang tampak fisik maupun yang tidak tampak, yaitu mental. Berkaitan dengan psikologi, psikolinguistik layar dipengaruhi oleh sejumlah pakar linguistik yang berminat pada bidang psikologi. Susiati, Tendriawali, dan Taufik pada tahun 2020 menyebutkan beberapa pakar tersebut antara lain: yang pertama, von Humboldt tahun 1767 hingga 1835. Humboldt ini berusaha mempelajari pengaruh antara bahasa linguistik dengan pemikiran pada manusia atau psikologi. Yang kedua ada Ferdinand de Saussure tahun 1958 sampai 1913 memperkenalkan 3 konsep tentang bahasa. Yang ketiga ada Edward Sapir tahun 1884 hingga 1939. Menurut Sapir, psikologi dapat memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk penelitian bahasa. Yang keempat ada Leonard Bloomfield tahun 1887 hingga 1949. Bloomfield telah dipengaruhi oleh 2 aliran psikologi yang saling bertentangan, yaitu mentalisme dan behaviorisme. Yang terakhir ada Otto Jespersen. Jespersen telah menganalisis bahasa menurut psikologi mentalistik yang juga sedikit berbau behaviorisme. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menyampaikan kembali tentang pengertian dari linguistik. Secara etimologis, linguistik itu berasal dari bahasa Latin, yaitu lingua. Sementara untuk bahasa Perancis itu lang atau language. Dari beberapa istilah tersebut, linguistik bermakna bahasa. Lalu, apa sebenarnya definisi dari linguistik itu? Linguistik adalah ilmu tentang bahasa, atau bisa dikatakan juga sebagai metode untuk mempelajari sebuah bahasa. Lalu juga pengertian linguistik adalah ilmu empiris dengan kajian yang berangkat dari pengamatan yang objektif dan menyeluruh terhadap gejala-gejala dari tuturan berulang yang sama. Lalu menurut Indah tahun 2008, keempirisan linguistik antara lain ditentukan oleh adanya data kebahasaan yang benar-benar dapat ditemukan dalam wujud pertuturan. Daya kebahasaan tersedia dalam jumlah yang sangat memadai, serta kajiannya dapat diverifikasi oleh penelitian lain secara objektif. Terima kasih. Selanjutnya, subdisiplin psikolinguistik. Subdisiplin psikolinguistik terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya sebagai berikut.
Yang pertama, psikolinguistik teoritis. Psikolinguistik teoritis berkaitan dengan teori-teori bahasa yang berkaitan dengan proses mental manusia dalam bahasa. Misalnya, perencanaan fonetik, rancangan pilihan kata, rancangan sintaksis, rancangan wacana, dan rancangan intonasi. Kedua, psikolinguistik perkembangan. Psikolinguistik perkembangan berkaitan menggunakan proses pemerolehan bahasa, baik pemerolehan bahasa pertama atau B1 dan juga pemerolehan bahasa kedua atau B2. Subdisiplin ini membahas proses pemerolehan fonologi, semantik, dan sintaksis. Ketiga, psikolinguistik sosial. Psikolinguistik sosial berkaitan dengan aspek sosial bahasa. Bagi masyarakat bahasa, bahasa itu bukan hanyalah merupakan suatu gejala dan identitas sosial saja, tetapi juga merupakan suatu hubungan dan nurani yang sulit dipisahkan. 4. Psikolinguistik pendidikan. Psikolinguistik pendidikan mempelajari aspek pendidikan secara umum pada pendidikan formal di sekolah. Misalnya, peranan bahasa dalam pengajaran membaca, mengajarkan keterampilan berbahasa, dan pengetahuan mengenai peningkatan kemampuan bahasa dalam proses memperbaiki kemampuan menyampaikan pikiran dan perasaan. Kelima, psikolinguistik neurologi atau neuropsikolinguistik. Neuropsikolinguistik mempelajari kaitan antara bahasa, berbahasa, dan antara otak manusia. Selanjutnya, psikolinguistik eksperimen. Psikolinguistik eksperimen meliputi dan melakukan eksperimen pada semua aktivitas bahasa dan berbahasa, pada suatu pihak dan perilaku berbahasa dan akibat berbahasa pada pihak lain. Yang terakhir, psikolinguistik terapan. Psikolinguistik terapan meliputi 6 temuan subdisiplin psikolinguistik, diantaranya ialah psikologi, linguistik, pertuturan, dan pemahaman, pembelajaran bahasa, pengajaran membaca neurologi, psikiatri, komunikasi, dan sastra. Selanjutnya, induk disiplin psikolinguistik. Karena yang namanya psikolinguistik adalah gabungan antara psikologi dan linguistik, muncullah sebuah pertanyaan, apa induk disiplin dari psikolinguistik itu? Apakah linguistik atau psikologi? Beberapa ahli percaya bahwa psikolinguistik berinduk pada psikologi sebagai istilah yang merupakan nama baru untuk psikologi bahasa yang telah mengetahuinya beberapa waktu lalu. Psikolinguistik dikembangkan dalam pendidikan bahasa, harus dikoordinasikan dengan perkembangan linguistik dan perkembangan psikologi. Oleh karena itu, diperlukan penguasaan yang seimbang akan teori psikologi. Jadi, apa yang harus dikembangkan oleh pendidikan bahasa? Ini adalah subdisiplin psikolinguistik perkembangan dan psikolinguistik pendidikan. Selanjutnya ada pokok bahasan psikolinguistik. Pokok bahasan dalam psikolinguistik sangat erat hubungannya dengan kegiatan proses belajar mengajar bahasa itu, yang mencakup masalah berikut ini, antara lain yang A, apakah sebenarnya bahasa itu, apakah yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia mampu berbahasa? Bahasa itu terdiri dari komponen apa saja? Yang B, bagaimana bahasa itu lahir dan mengapa ia harus lahir? Di manakah bahasa itu berada atau disimpan? Yang C, bagaimana bahasa pertama atau bahasa ibu diperoleh oleh seorang anak-anak? Bagaimana perkembangan penguasaan bahasa itu? Bagaimana bahasa kedua itu dipelajari? Bagaimana seseorang bisa menguasai 2 atau 3 atau banyak bahasa? Yang D, bagaimana proses penyusunan kalimat atau kalimat-kalimat? Proses apakah yang terjadi di dalam otak waktu berbahasa? Yang E, bagaimanakah bahasa itu tumbuh dan mati? Bagaimana proses terjadinya sebuah dialek? Bagaimana proses berubahnya suatu dialek menjadi bahasa baru?
Yang F, bagaimana hubungan bahasa dengan pemikiran, bagaimana pengaruh kedwibahasaan atau kemultibahasaan dengan pemikiran dan kecerdasan seseorang. Yang G, mengapa seseorang menderita penyakit atau mendapat gangguan berbicara seperti afasia dan bagaimana menyembuhkannya. Yang D, bagaimana bahasa itu harus diajarkan supaya hasilnya baik. Terima kasih.